Salam saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan dengan suara kasih sejati. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Dengan berbunyi demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kasih yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimanakah kasih yang menyenangkan hati Tuhan itu? Yang pertama, kasih yang saling mengampuni atau mengampuni satu dengan yang lain di ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kasih ini sangatlah bermakna luas bagi kehidupan manusia. Bukan hanya antara manusia dengan manusia saja, tetapi juga bisa antara manusia dengan Tuhan. Dengan adanya kasih tersebut membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Maka mengampuni orang lain harus mencangkup aspek kehidupan kita, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran, bahkan kelemah lembutan, bahkan mengampuni. Maka poin yang kedua yang akan kita bahas, bagaimanakah kasih yang menyenangkan hati Tuhan itu? Yaitu kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus menegaskan kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita dapat belajar dari poin yang kedua ini, bahwa kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan di dalam Tuhan, yaitu damai, indah, bahkan menjadi kuat. Damai apabila hubungan saudara-saudari ataupun saya dengan Tuhan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Indah apabila persekutuan kita, indah apabila dalam hati kita tidak mencangkup dosa-dosa yang berupa dosa kebencian, dendam, bahkan amarah. Dan menjadi kuat apabila persekutuan kita itu ada di dalam Tuhan. Maka kita perhatikan bersama-sama ciri-ciri dari kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan di dalam Tuhan itu, yaitu rendah hati, sabar, bahkan hidup yang mau berbagi. Maka kesimpulannya bagi kita bersama-sama pada hari ini, yaitu firman Tuhan ini menegaskan kepada kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang dikuduskan oleh Allah melalui Yesus Kristus, agar kita hidup dalam kesatuan, kerukunan di dalam Tuhan. Maka ada dua hal yang harus kita lakukan agar kesatuan, kerukunan itu dapat terjadi, yaitu yang pertama, kasih yang saling mengampuni, dan yang kedua, kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan di dalam Tuhan. Maka kalau semuanya itu kita aplikasikan kepada orang-orang di sekitar kita, maka
Tuhan akan memperhitungkan kehidupan kita, memberkati hidup kita hari lepas hari. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati.